Shalom anak muda, gimana kabarnya nih? Pasti luar biasa kan? Nah hari ini kita mau mulai ibadah kita, sama-sama kita ambil posisi terbaik kita selama memuji dan menyembah Tuhan, oke? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kalau kita udah bisa berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan lewat ibadah online streaming ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu datang bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita mau lebih semangat buat Tuhan. Angkat tangan kita, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan, oke? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan pilih hanya untukku. Sama-sama kita mau lebih semangat lagi teman-teman. Sama-sama kita angkat tangan kita bersorak memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan pilih hanya untukku. Sama-sama kita katakan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Masih mau semangat lagi pastinya buat Tuhan, oke? Amin. Selama kita mau lebih lagi keluarin suara kita angkat tangan kita. Kalau bisa kita bangkit berdiri, kita loncat buat Tuhan, oke? Amin. Sama-sama kita kasih sikap yang terbaik. Kasih tepuk tangan yang semangat buat Tuhan. Woo!
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita nyatakan. Great is our God. Woo! Kita lebih lagi kasih buat Tuhan, oke? Nyatakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Sing. dialah jalan kebenaran. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Puji Tuhan. Woo! Sama-sama beri tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Sambil kita angkat tangan kita nyatakan ke Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama lebih lagi kita nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Woo! Oke teman-teman, kalau tadi kita udah mau angkat tangan kita udah loncat-loncat buat Tuhan, tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman, kita mau fokus ke Tuhan, kita undang hadirat Tuhan untuk masuk teman-teman, buat datang untuk mengurapi kita satu persatu, oke? Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami mau memuji dan memuliakan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan, tangan-Mu Tuhan terus atas setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yuk sama teman-teman ini saatnya kita fokus ke Tuhan.
Sebelum kita terima benih dari firman Tuhan yang akan disampaikan, yuk sama-sama kita buka hati kita, kita mempersiapkan bejana kita yang terbaik buat Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal, teman-teman. Lebih sungguh-sungguh dengan rendah hati kita nyatakan ke Tuhan kalau sungguh besar setianya Tuhan bagi setiap hidup kita. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
kami dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang mau disampaikan Tuhan dapat tertanam dari setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, juga jemaat yang lagi beribadah bersama. First of all, aku mau bilang thank you dulu untuk para leaders yang boleh memberikan kesempatan aku untuk boleh berbagi sharing firman Tuhan sedikit. Ya, nah perkenalkan, nama gue Randy, gue umur 34 tahun, sudah menikah, baru tinggal di Indonesia kurang lebih 8 bulan sejak November kemarin. Sebelumnya gue dan istri gue kuliah di Jerman, Berlin, dan juga udah kerja kurang lebih 8-9 tahun gitu. Jadi total di Jerman 12 tahun, jadi kuliah dan bekerja gitu. Nah, sharing yang gue mau bawain judulnya adalah Sky is the limit ya. Mungkin teman-teman udah tahu juga, sering dengar satu kalimat ini bahwa buat anak-anak muda kita bebas berinovasi, berkreasi karena limitnya nggak ada. Apalagi kalau ditambah dengan Lukas 1 ayat 37 tuh, dia bilang bahwa sama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, for with God nothing shall be impossible. Nah, aku percaya ini suatu hal yang janji Tuhan ya dan amin. Ya, gue pulang ke Indonesia karena kerinduan mau tinggal sama orang tua, karena udah tua juga, kapan lagi waktunya untuk berbakti. Jadi nggak pengen kelewatan, dan Tuhan buka jalan. Puji Tuhan dia tempatin gue di Tokopedia. Di situ banyak banget anak-anak muda, new culture gitu. So I'm thankful buat jalan-jalan yang dikasih Tuhan sih buat kehidupan gue. Dan gue percaya young generation, kalau gue lihat anak-anak muda, termasuk gue sendiri ya, young generation, kita adalah generasi yang mau dipakai Tuhan untuk mengubah hal-hal value-value yang gak benar di setiap tatanan masyarakat. Di keluarga, di kuliah, di sekolah, di kantor. Bahkan ada yang sampai ke pemerintahan, kita mau diutus Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan sediakan jalanan yang luar biasa. Maka itu teman-teman, apa yang sudah kita lakukan buat kehidupan kita supaya lebih baik. Ya, the sky is the limit. What is your sky? Apakah itu kesuksesan, kekayaan? Apakah teman-teman tujuannya cuma pengen punya barang-barang yang keren, ya, punya tas-tas mahal, ya, pengen punya barang hype, sneaker. Teman-teman punya sneaker apa? By the way, gue juga kolektor sneaker, ya. Kenapa nggak boleh? Orang Kristen asal tahu batas. Jalan tetap jalan-jalannya Tuhan. Segala sesuatu boleh, apa segala sesuatu juga berguna kan? Gitu, ya, asal tahu batas. Ya, apa your sky? What is kalau teman-teman bayangin, what is the imagination of your future? Oh, gue pengen kuliah ke sana karena gue yakin kalau gue ke sana pasti mantep. Gue tahu kalau gue kuliah ke luar negeri, masa depan gue pasti terjamin sih. Di sini kuliahan yang bagus apa? Prasmul. Wah, gue kalau masuk Prasmul, gue yakin sih nanti udah kedepannya enak lah. Gue yakin sih kalau gue pergi ke negara itu lebih makmur, keluar dari Indonesia, pasti segala sesuatu lebih oke sih. Ya, kadang-kadang kita suka cari apa yang di luar, bener gak? Di luar yang menjamin kita, gitu, untuk menjamin masa depan kita. Padahal harusnya kita mencari ke dalam, ya, karena yang di luar itu bisa mengecewakan. Karena pertanyaannya nih, aku udah tulis, apa jaminannya bahwa hal-hal yang di luar itu membuat kita lebih berhasil? Ya, gue termasuk produk yang dikirim ke luar negeri supaya berhasil. Katanya kalau ke luar negeri, lu lihat deh, pasti lu berkembang. Pasti lu reach your sky, reach the limit, lewati limit. Dia bilang gitu, orang tua. Ya, kakak ada 3, semuanya sekolah di Jerman, semua sekolah ada di Amerika juga. Ya, dulu keluarga waktu itu kesusahan, akhirnya bangkrut karena krisis moneter tahun 98. Akhirnya tapi masih ada sisa duit sedikit, gue terbang juga pergi ke Jerman untuk kuliah. Ya, cuma punya duit hidup 3 tahun, sisanya harus sendiri gitu.
Nah, apa yang gue pelajarin di Jerman, teman-teman? Di Jerman satu pengalaman berharga yang gue pegang sampai sekarang adalah gue kenal Tuhan. Gue kenal firman-Nya, ada Roh Kudus tuntun supaya gue bisa ngerti firman-Nya. Ya, waktu itu ingat banget pelayanan pertama adalah beres-beres bangku, angkut-angkut, tapi senang banget bisa melayani Tuhan. Aku harap teman-teman yang masih muda juga bisa punya perasaan bangga kalau bisa melayani Tuhan, walaupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang sepele kelihatannya. Ya, Tuhan bukain jalan, dikasih kesempatan mimpin youth, anak-anak muda, lalu dikasih kesempatan untuk berkhotbah, jadi pembicara. Mungkin sekarang udah 10 tahun ya, bisa khotbah kesana sini, rasanya privilege, kehormatan untuk bisa berkati orang-orang itu. Nah, tapi apakah kalau balik lagi sekolah di Jerman sesuatu jaminan ya? Sekolah luar negeri sesuatu jaminan. Apakah harta orang tua sesuatu jaminan? Selama kita masih lihat yang di luar, itu bisa yang namanya menjadi kecewa. Ya, istri saya dulu sekolah nilainya cum laude, ya sampai S2 cum laude. Dia pegang tuh ijazah itu dengan bangga. Boleh bangga, siapa bilang nggak boleh, tapi jangan menggantungkan diri kepada hal yang dari luar kita punya hati, dari luar kita. Akhirnya toh dia juga dapat cobaan, cari kerja dengan ijazah hebat itu susah, gitu. Ya, saudaraku ada yang papanya luar biasa, hartanya banyak. Pak, mau bisnis ini dong, di luar sana kayaknya bisnis ini lagi bagus, gitu. Mau bisnis aja lah, nggak mau sekolah. Papanya biayain, toko kebuka nggak? Kebuka. Tapi bertahan lama enggak. 2-3 kali ganti bisnis, selalu terjadi kayak gitu. Selalu mengalami kecewaan kalau kita salah cari, teman-teman. Apalagi kalau kita cari jaminan-jaminan yang ada di luar sana. Ya, aku ajari satu prinsipal. Prinsipal ini bukan dariku, tapi dari Tuhan. Jadi kalau kita hidupi, keuntungannya buat siapa? Buat kita. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Teman-teman, ada apel. Katanya apel ini kalau bagus, kayak ini bagus ya, buahnya, pohonnya pasti bagus. Kalau benihnya jelek, pasti apelnya jelek. Itu adalah hukum alam, nggak bisa ditentang. Ya, apa yang aku mau sampaikan di sini adalah Tuhan mau kita belajar untuk lihat ke dalam dan bukan keluar. Artinya begini, apel ini berasal dari sebuah biji. Ya, aku nggak ada biji apel. Bayangin aja di tangan kiriku adalah biji. Ya, jadi masa depannya biji ini, ya, masa depan biji ini adalah apel. Dan masa depannya dia terperangkap di dalam dianya. Benar ya? The future of the seed terperangkap di dalamnya. Jadi di dalam biji yang kecil itu ada future sebuah buah apel, bahkan pohon apel, dan bahkan perkebunan apel. Ya, jadi kalau ini adalah masa depan kita, bayangin ini adalah sebuah masa depan, maka benihnya ada di dalamnya. Artinya begini, masa depan apel ini, ya, masa depan biji ini terjebak di dalamnya sendiri. Begitu juga dengan kita, masa depan kita. Selama ikut Tuhan, aku makin yakin bahwa masa depanku, impianku, cita-citaku bukan ada di luarku, tapi semua sudah terjebak ada di dalam aku. Jadi kalau Tuhan, istilahnya begini, kalau Tuhan mau kasih kita sebuah apel, terkadang dia nggak kasih kita apel, tapi dia bungkus sedemikian rupa sehingga dia kasih kita yang namanya benih. Dan di dalam benih itu ada masa depan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Stop cari yang di luar, mulai tengok, masuk, lihat yang di dalam, saudara. Itu yang diinginkan Tuhan, yang kita mau belajar siang hari ini. So the sky is the limit. Ya, kalau saudara lihat, teman-teman lihat ada gambar roket. Sky is the limit, but what's inside the rocket makes it reach the sky. Ya, so untuk kita melebihi batas kita, buat kita punya masa depan yang cerah,
buat kita untuk maju, buat kita memperoleh impian, semua tergantung yang di dalam dan bukan yang di luar. Ya, di luar mau sehebat apapun, kalau dalam kita jelek nggak bisa, benar gak? Mau tanahnya sesubur apapun, kalau benihnya nggak bagus, nggak bisa juga jadi pohon apel, nggak bisa juga berkembang jadi buah apel. Ya, jadi our future terjebak di dalam kita. Stop looking outside, but start looking inside. Kita akan lihat belajar dari sebuah kisah inner beauty yang bikin orang ini, namanya Ribka, perempuan ini, dapat breakthrough luar biasa. Teman-teman lihat, ada gambar, ada perempuan lagi nuang air, itu Ribka, ada unta, dan juga ada perempuan yang lain tuh di belakang, dan juga ada yang tua di situ. Yang tua itu adalah hamba Abraham, jadi disuruh Abraham untuk cari calon menantu untuk menikah sama Ishak. Singkat cerita, pokoknya hambanya itu terkesima lihat inner beauty. Memang parasnya juga cantik, tapi dia lihat lagi ada kualitas luar biasa, sehingga mau nggak mau Tuhan harus pilih Ribka. Dan Ribka yang nggak pernah pikir bisa jadi istri Ishak, dipakai keturunannya sampai Tuhan Yesus, tercatat di Alkitab namanya Ribka. Dia nggak pernah kepikir itu, tapi karena di dalamnya dia ada sesuatu yang valuable, yang berharga, maka ada masa depan yang terajut di depannya, yang terbikin di depannya. Itu yang kita mau belajar, ya. Nah, mari kita lihat Kejadian 24 ayat 11. Kita pelan-pelan aja, teman-teman. Poinnya cuma 3, very simple. Di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Jadi ada hambanya, ada perempuan-perempuan, gak cuma Ribka. Ayat 14. Nah, si hambanya bilang begini ke Tuhan, kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kau ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya. Nah, perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, nggak usah pusing kenapa ditulis seperti ini. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Teman-teman kalau perhatikan picture the situation, nggak cuma Ribka doang ya, karena dia mau ngetes semua perempuan. Siapa yang kasih minum dia sama untanya, itu pilihan dari Tuhan buat jadi istrinya Ishak. Nah, jadi dia bilang tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu, ayat 18. Jawabnya, itu ada saya tulis 1, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Nomor 1 poinnya, itu kita dapati dari kata yang saya mark merah, jawabnya. Jadi, kita tahu ada perempuan-perempuan, bukan cuma Ribka, tapi cuma satu perempuan doang, si Ribka, yang menjawab permintaan daripada hamba Abraham. Artinya apa? Artinya adalah Ribka nggak cuek. Nomor 1 yang Tuhan mau kita belajar adalah kata cuek ini. Ya, jadi aku really love the Bible, how it simplifies everything. Dimana kita dalam hal ini to reach the sky, to reach our limit, melewati limit kita, bukan nggak dikasih tahu yang susah-susah. Ya, nggak dikasih tahu kayak, wah kamu harus lihat ke dalam, cari iman yang menggoyahkan dunia, cari bahasa roh, sering berkatakan bahasa roh, saat teduh nggak pernah bolong. No, aku nggak akan ngomong-ngomong hal seperti itu. Ya, aku yakin kakak komselmu, kakak rohanimu udah ngomongin terus itu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Belajar untuk nggak cuek. Ya, itu adalah poin 1. Ya, berapa banyak dari kita sering I don't care. Gue nggak peduli lah.
terserah lah gitu. Mama papa lagi susah, gue nggak peduli, yang penting gue bisa hang out. Gue nggak peduli, yang penting gue bisa dapat itu segala macam. Berapa banyak dari kita yang punya mindset cuek? Ya, teman-teman tahu, Ribka karena nggak cuek, itu terbuka pintu gerbang, namanya dicatat sejarah, jadi istri Ishak. Kalau aja dia cuek, udahlah ngapain sih gue kasih makan, kasih minum dia, maka nggak akan terjadi apa-apa. Ya, Markus 4:9 bilang gini, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya begini, semua orang punya telinga, tapi nggak semua orang pay attention. Semua orang mendengar, nggak semua orang mengerti, karena nggak semua orang menaruh perhatian. Jadi cuek itu apa? Cuek itu adalah kurang peka, gagal menaruh perhatian ke hal-hal penting yang seharusnya jadi prioritas. Karena cuek, kamu nggak pernah taruh hal penting ke dalam prioritasmu. Benar gak? Ya. Dr. Miles Monroe bilang begini, if you don't want to pay attention, you will end up paying more. Kalau kamu nggak mau taruh perhatian kepada hal penting, kamu akan kena ruginya dan kamu akan membayar lebih daripada apa yang seharusnya. Ya, pengumuman di gereja, cuek, main handphone. Ada orang, pasti teman-teman tergabung di grup WhatsApp ya, ada orang nanya sesuatu, cuek, ngapain bales? Ntar juga ada yang bales. Ya, kelihatannya sepele, tapi itu bisa jadi mental. Kelihatannya sepele, tapi bisa jadi habits. Bayangin teman-teman punya habits selalu cuek. Apa-apa nggak mau tahu. Gue bodo amat, lipet tangan aja. Bisa jadi kita namanya kehilangan yang namanya kesempatan. Cuek itu bisa mengakibatkan kita kehilangan yang namanya kesempatan. Kesempatan nggak datang 2 kali. Iya. Udah dibilang besok jam segini ketemuannya, ya, karena harus pergi ke sini, cuek, ya. Detik-detik terakhir baru, mesti ketemuannya di mana ya? Jam berapa ya? Itu. Akhirnya end up paying more. Mungkin kita udah beli tiket nonton atau apa, kita cuek kan, ntar aja lah, atau lihat ya gampang lah. Ya, akhirnya kita kaget, udah kelewatan jam nontonan. This is very simple thing, tapi berharga buat kehidupan kita. Lihat ke dalam, lihat dirimu sendiri, berkaca. Apakah kamu orang-orang yang cuek? Ya, karena Ribka nggak cuek, maka dia dapat terobosan-terobosan. Teman-teman, COVID-19, adakah yang kena impact financial? Papa mama mungkin atau ada bisnis apa yang terimpact? Jangan cuek. Ya. Tapi kita harus belajar tanya, "Pa, mama bagaimana keadaannya?" Lagi makan keluarga bareng, jangan cuek. Jangan cuma main handphone. Papa kalau lagi ngomong dengerin, mama lagi ngomong dengerin. Jadi anak Kristen lah. Gampangnya kan begitu. Ya. Siapa tahu karena kita belajar pay attention to important things, maka kita menjadi lebih peka. Yang mana jalan Tuhan, yang mana yang bukan. Tapi kalau kita terus cuek, ada teman yang ngajakin komsel terus, kita cuek. Ya, ayo dong datang komsel dong, seru nih. Malas ah. Di komsel juga dapat apa sih? Gitu. Siapa tahu saudara dapat jodoh di sono. Nggak ada yang tahu kan? Karena cuek, hilang kesempatan. Ya, itu yang pertama. Jadi diulang lagi tadi ayatnya. Jawabnya, minumlah Tuhan, maka segeralah. Perhatikan kata segeralah yang warna kuning. Ya, ini adalah poin kedua yang Tuhan mau kita belajar. Yaitu kata nanti aja deh. Just do it later. Alias menunda. Kalau kita lihat Ribka menunda, enggak sama sekali. Habis dia nggak cuek, dia jawab, dia langsung kasih minum. Ya, Ribka sadar the power of now. Saudara, teman-teman, ada hal-hal yang harus kita lakukan sekarang.
ada juga hal-hal yang kita nggak usah lakukan sekarang. Kita harus tahu yang mana itu. Tapi kalau kita nggak pernah melakukannya sekarang, kita selalu bilang, ntar aja deh, besok aja dah. Ya, udah disuruh kuliah, emang ada keinginan dalam hati, ini gue pengen kuliah gue bener nih, semester ini baru, semester ini pengen berubah nih. Tapi tunda terus, semester depan aja deh. Tunda terus. Akhirnya, kita mengubur kesempatan jadi yang terbaik. Benar gak? Ya, karena itu menunda artinya adalah mengubur kesempatan. Saudara, teman-teman tahukah waktu kita menunda, kita sedang dicuri waktunya. Yang curi nggak tahu siapa. Tapi menunda, procrastination, itu adalah a thief of time. Ya, kalau saudara cuek, saudara bisa kehilangan kesempatan. Tapi kalau saudara menunda, saudara namanya mengubur kesempatan. Ya, kalau kamu punya waktu 1 bulan untuk ujian, di Jerman dulu ujian mana bisa 1 bulan, harus 3 bulan belajar. Kalau kamu menunda, kamu mengubur kesempatan untuk dapat nilai yang terbaik, benar gak? Kalau kamu menunda menabung, ya, kamu mengubur kesempatan untuk kamu tetap berdiri kuat waktu terjadi krisis ekonomi. Ya, apa yang kamu tunda di dalam kehidupan ini, Tuhan mau kita belajar untuk melakukannya sekarang. Teman-teman gak pernah tahu kapan teman-teman diserang sama iblis. Kalau teman-teman menunda saat teduh, teman-teman gak akan kuat pas diserang. Ya, teman-teman mengubur kesempatan untuk tetap berdiri teguh di atas kaki iman. Menunda adalah habit yang sangat jelek. Cuek menunda, it's very simple kan, gak susah-susah kayak wah belajar tentang integritas firman Tuhan. No, cuek menunda. Ya, mari kita see inside dan belajar suatu value yang baru. Yang terakhir, teman-teman, Kejadian 24 kita habisin ya. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Gak cuma dikasih minum orangnya, dia kasih minum untanya juga. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia. Jadi udah kasih minum ke bapak tua, kasih minum ke unta, airnya habis, dia lari-lari sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah itu untuk semua unta orang itu. Ayat 21, dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Dan singkat cerita, ayat 22, setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang 1/2 shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Teman-teman, kalau perhatiin bapaknya kurang ajar ya, udah minta minum, dikasih minum unta, mau nginep lagi. Ayat 24. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Ayat 26, taulah ini dari Tuhan. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Kalau di zaman modern, bayangin begini, ada tukang gojek datang, dia bilang aus, teman-teman kasih minum, habis itu teman-teman kasih duit atau isiin bensin motornya. Ya, adakah dari kita yang punya value Christian seperti ini, yaitu yang kita namakan, yang terakhir adalah excellence. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya merahin, tidak pernah. Bukankah excellence berasal daripada Tuhan? Firman ini jelasin. Segala sesuatu yang gak pernah kita bayangin, itu yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan selalu berikan kita lebih daripada ekspektasi. Ya, jadi excellence itu adalah melebihi ekspektasi orang. Beyond the call of duty. Saudara
diberikan tugas A, saudara A plus. Ada extra mile yang dilakukan. Itu adalah excellence. Aku belajar excellence waktu selama di Jerman. Dan puji Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Orang excellence, firman Tuhan bilang akan berdiri di depan raja-raja. Aku selalu dapat promosi, dan demi promosi aku lakukan hal excellence seperti melakukan untuk Tuhan. Teman-teman, aku kerja consulting dulu di Jerman. Satu minggu harus pindah kota, antara 1, 2 kota atau 3 kota. Kalau harusnya Senin sampai Jumat kerja 40 jam, aku harus kerja selama 60 jam. Aku lakukan itu bertahun-tahun, 8 tahun. Ya, mengeluh mungkin ada, tapi aku lakukan terus yang terbaik. Ya, jadi excellence itu adalah pay attention, menambahkan value terhadap sesuatu. Kalau teman-teman melayani, teman-teman di keluarga, teman-teman ada di komunitas manapun, apakah teman-teman punya mindset perbuatan yang excellence, menambah value terhadap hal yang sudah ada? Bukan cuman finishing our duty, bukan ya udah gue lakuin lah apa yang harus gue lakuin. Enggak, gue lakuin, tapi gue lakuin lebih daripada ekspektasi. Itulah yang Tuhan mau kita belajar. Ya, excellence itu butuh pengorbanan, tapi pengorbanannya itu harum dicium sama Tuhan. Ya, jadi teman-teman, 3 poin. Gak cuek, gak menunda, dan juga kita harus menjadi anak-anak yang excellence. If you really want to pass your sky, if you really want to reach your sky, your future, your dream. Bahkan firman-Nya bilang di Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. If you want to go up, keep moving forward. Apabila kita mau mencapai breakthrough, ya, kita harus mulai from inside, not from outside. Gak cuek, gak menunda, dan excellence. Ya, teman-teman, waktu aku berhenti kerja di Jerman untuk kerja di sini, bosku bilang begini, this was never happen in Germany. Aku jujur, sejujur-jujurnya. Dia bilang begini, Randy, aku gak mau kamu keluar dari sini. Kayaknya kamu di Indonesia juga gak terlalu betah lah. Sudah 12 tahun di sini, mana mungkin betah lagi di negara yang mungkin gak sebagus Jerman ya. Dia pikir gitu. Bener, ada benernya juga. Lalu dia bilang begini, kontrak kerjamu aku gak mau putusin. Lah gimana? Aku gak kerja ya gak bisa dibayar juga kan? Lalu dia bilang begini, aku akan bekukan kontrakmu selama 1 tahun. Kamu ke Indonesia, kamu kerja aja, gak masalah. Kalau kamu gak betah, kamu balik lagi. 1 tahun kontrakmu masih nyala. Teman-teman, bukan karena kehebatanku, tapi karena Tuhan menuntunku untuk belajar gak cuek, gak menunda, dan belajar melakukan excellence. Maka Tuhan menaruh aku di tempat yang cukup baik sampai sekarang, ya. Jadi hanya saja kalau kita berhenti mencari yang di luar dan melihat ke dalam dan develop sesuatu yang valuable, maka aku percaya perkataan judul sharing ini, the sky is the limit, kita bisa lewati itu semua. Ya, aku yakin Tuhan menantikan anak-anaknya untuk dinyatakan, anak-anaknya excellence yang menjadi garam dan terang. Ya, jadi teman-teman, semoga memberkati, gak boleh cuek lagi. Ya, harus segera lakukan tugas-tugas apa yang ada di tangan dan lakukan itu excellence, second mile. Sehingga waktu teman-teman lakukan itu, mungkin gak ada yang lihat, mungkin gak ada yang acknowledge, mungkin gak ada yang mengakui, tapi kita tahu Tuhan di atas melihat segala perbuatan kita, dan Dia akan siapin jalan untuk membuat kita mendapatkan breakthrough, dari breakthrough demi breakthrough, sehingga kita kehidupannya sebagai orang Kristen gak menjadi orang Kristen monumen, tapi Kristen yang selalu develop, karena kita punya tugas besar dari Tuhan untuk memberikan value Kristen di dalam setiap tatanan masyarakat. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman belajar banyak, belajar sesuatu. Tuhan berkati, amin.